Hari ini gue kedatangan seorang YouTuber yang sangat spesial. Ini dia Listia Magdalena atau lebih dikenal sebagai Pau Pau LDP. Dari cerita Pau Pau di sini, kita bisa mendengar bagaimana bukti penyertaan Tuhan serta mukjizat yang terjadi di dalam kehidupannya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan guys, gue pengen curhat sedikit ya. Salah satu impian gue adalah membuat Daniel Tetangga Kamu live on stage. Nah, cuman pertanyaannya, siapa yang harus gue undang? Tetangga kita yang mana yang harus gue undang supaya kalian pengen nonton dan ikutan seru-seruan bareng sama kita? Tolong dong tulis di kolom komentar, kira-kira ada masukan gak nih untuk tetangga yang harus kita undang? Tapi yang pastinya gue juga pengen promoin baju merchandise ini. Kalau misalnya kalian pengen jadi bagian dari tribe kita di Daniel Tetangga Kamu, langsung aja cek DMN official merch di Tokopedia, atau kalian bisa langsung cek QR code ini, tinggal di foto aja dan ini akan langsung membawa ke official shop kita. Anyway, without further ado, langsung aja, ini dia Listia Pau Pau. Gue bingung juga ya panggilnya Listia atau Pau Pau gitu kan. Pau Pau aja kali ya. Pau Pau aja ya. Yeah, orang-orang udah pada dengernya Pau Pau LDP gitu kan. Yeah. But Pau, how are you? Good. Yeah. Baru balik dari Jepang. Yeah. 3 minggu di Jepang. Yeah. Ngapain aja 3 minggu di Jepang? Healing. Sekalian sih, yeah. Tapi mumpung kayak kemarin kan nggak bisa kemana-mana kan, akhirnya pas ada kesempatan bisa ke Jepang, ya udah balas dendam. Terus kebetulan teman-teman juga pada main ski sama snowboard di Niseko selama seminggu kan. Yeah. Habis itu 2 minggunya baru kita ngiter-ngiter deh ke kota-kota kecil, kayak Nara, Kobe gitu. Selama 3 minggu itu akhirnya lo jadinya liburan atau lo kerja? Maksudnya kayak agak ngevlog juga, iseng-iseng segala kayak gitu. Ada, iseng-iseng. Kadang udah kebiasaan ngevlog sih ya, jadi kayak kalau jalan-jalan gak menghasilkan sesuatu kok kayaknya mubazir. Iya, bener. Darah Cinanya itu gimana gitu kan, kayaknya wah gila, ini kita udah jauh-jauh ke Jepang nih, jangan sampai mubazir nih, harus ada dapat AdSense lah minimal gitu. Iya, ada sesuatu kita yang dihasilkan. Dan lagi pula kan banyak banget kan kayak nanyain kan rekomendasi tempat dong atau apa seperti itu. Right. Tapi Niseko tuh bagus banget sih. Gue sendiri juga pernah juga snowboard gue di situ, dan saljunya semuanya Iya. Emang tempat untuk khusus ski sama snowboard sih. Benar. Tuh. Dan lagi dingin-dinginnya lagi. Iya, kemarin lagi dingin-dingin banget. Saljunya empuk banget katanya kan. Tebel banget. Wah, gila. Sepanjang jalan putih semua. Iya, asli udah kayak di drama-drama sinetron Korea atau Jepang gitu kan. Yeah. But Pau, I want to get to know you better. Jadi kita pengen ngobrolin about your childhood story, dan maksudnya bagaimana sampai akhirnya lo rise to fame di LDP juga. Dan pastinya mungkin kan sempet ya lo memberikan kesaksian lo ketika lo ditikam sampai 17 kali gitu ya sama temen sendiri. Dan itu banyak banget mukjizat yang terjadi juga, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup lo. Gue mungkin dari awalnya ya, lu sendiri sebenarnya gedenya di Jakarta ya, di daerah Jakarta ya. So what was your childhood like? Penuh petualangan ya kok jujur. Oh really? Iya. Jadi dari waktu kecil sebelum ke Jakarta aku sempat tinggal di Ambon dulu. Ambon? Iya. Oke. Okay. Terus habis itu kerusuhan 98. Iya. Kebetulan pas banget, nggak tahu kenapa si papa lagi pengen ajak jalan ke Jakarta tuh. Yaudah pas kita nyampe Jakarta nggak berapa lama, cuman selang berapa hari deh, langsung tiba-tiba dapat berita di Ambon kerusuhan. Yeah. Kerusuhan besar-besaran yang sampai parah banget deh. Betul. Itu ya kan kayak di jalan-jalan, sorry ya, kayak tungin yang sampai kayak gitu. It's disgusting. Nah terus dari gitu ternyata rumah aku juga kena dibakar.
What? Ya, jadi akhirnya makanya aku nggak punya foto-foto masa kecil kayak gitu, semua hilang gitu. Terus akhirnya papa sempetin untuk datang karena mau ambil surat-surat berharga, siapa tahu Right. masih ada yang bisa diselamatin kan. Hmm. Terus puji Tuhan menurut aku semua nggak ada yang kebetulan ya. Jadi kayak emang kita deket sama orang asli Ambonnya di sana kan. Jadi dia yang escort si papa lah gitu kan. Papa doang yang pulang sendirian. Right. Terus udah gitu sempet di jalan juga papa hampir dicegat gitu kan. Oh no. Pokoknya udah serem banget deh gitu. Cuman akhirnya entah kenapa ada yang orang sana akhirnya udah Pak lewat sana gitu diselamatin kayak gitu. Pokoknya Gila. banyak banget deh rangkaian mujizat Tuhan di sana gitu. Untuk Akhirnya ngelindungin bokap lu juga ya? iya, untuk ngelindungin si papa saat itu. Terus akhirnya papa berhasil balik ke Jakarta dengan selamat. Wow. Ya udah akhirnya semenjak itu kita nggak pernah ke Ambon lagi. Ke Ambon lagi. Di situ akhirnya aku gede di Jakarta. Umur berapa saat itu? 2 SD masuk kelas 3 deh. Oke. Jadi berarti udah keinget ya momen tersebut ya. Maksudnya lu gak kecil-kecil banget gitu. Wow. Jadi pas pindah ke Jakarta, how was it? Masuk ke kayak kota baru, was it okay for you? Oke sih karena akhirnya aku ketemu sama adek aku yang emang udah terpisah lama kan. Jadi memang sebenarnya kita tuh 3 bersaudara. Kita 3 bersaudara, aku anak pertama, yang kedua cowok, yang ketiga cewek. Yang cowok ini waktu aku masih kecil kan papa gak punya duit ya saat itu. Gak punya duit, terus udah gitu kerjaannya agak cukup pindah-pindah. Jadi agak ribet lah waktu itu karena kita sama sekali nggak ada duit lah. Terus akhirnya kakaknya papa bilang udahlah, pas lagi kita ke mampir Jakarta udahlah titip aja yang si cowok ini di sini gitu. Wow. Jadi akhirnya adek aku yang cewek ketiga lahir di Ambon juga tuh. Jadi saat kelulusan kita bareng berdua. Nah, terus akhirnya pas sudah pindah Jakarta, aku satu sekolah sama adek aku yang cowok. Di situ akhirnya kita reunited. Terus dari itu akhirnya deket lah dari sana. Wow. Gitu. Petualangan banget. Wow. Akhirnya ketika ini lo masuk, sebelum masuk ke dunia YouTuber gitu kan, dan itu sempet heboh banget pas lu lagi SMP atau SMA atau kuliah ya itu ya, yang si kejadian penusukan. Itu kuliah. Tahun 2010 ya. Sorry, jadi aku angkatan 2009, kejadiannya setelah 1 semester, terus di tahun 2009 berarti ya, 2009 ke 2010, terus akhirnya kejadian penusukan itu aku baru turun ke angkatan 2010. Karena aku harus rest kan 1 semester gitu. Ya. Between that, maksudnya pas lagi SD sampai ke kuliah tersebut, how was your life? Cukup ini ya, kayak turun naik juga ya. Soalnya mama juga ada sakit kan waktu itu. Jadi itu aku udah mulai masuk SMA ya. Terus ya, mama sakit kan saat itu. Terus ya udah, tapi puji Tuhan aku efeknya punya apa? Tuhan lah. Sorry. Efeknya ketika mama lagi sakit itu what happened? Efeknya ke keluarga gitu. Kehilangan sosok ibu kali ya. Saat dimana kayak lagi butuh, dan adik aku juga masih kecil kan saat itu yang cewek. Nah terus di sana juga kehilangan sosok orang tua lah gitu kan. Papa juga sibuk kerja, mama sakit kayak gitu kan. Cukup stres lah saat itu. Tapi puji Tuhan, menurut aku semua tuh karena karunia Tuhan ya. Jadi aku gak pernah ngeblame siapa-siapa. Aku bersyukur aku tetap punya teman-teman yang sangat suportif saat itu. Dan masuk ke kuliah gitu semua juga lancar. Dan aku kebetulan karena aku arsitek, jadi aku harus ngekos. Karena kan kalau arsitek itu kan suka sampai pagi subuh terus kan, kayak kita bikin maket, begadang segala macam kayak gitu. Terus ya udah di sana
ketemu temen, terus akhirnya di situ juga akhirnya aku ketemu yang si Guntur kayak gitu. Nah, ya udah, tapi sebelum ketemu Guntur, aku yang kejadian penusukan dulu tuh. Nah, pas kejadian penusukan itu yang di tahun 2010, mama aku juga lagi nggak sehat kan saat itu. Jadi, yang rawat aku pun sebenarnya kakak papa yang waktu itu ngerawat adik aku yang cowok. Ya. Nah, itu juga menurut aku suatu mujizat karena, sebelum kejadian tuh si, kakaknya papa ini tuh sempat sakit, masuk rumah sakit dan nggak bisa kedeteksi itu tuh penyakit apa gitu kan. Nah, dia udah masuk rumah sakit, tapi tiba-tiba dia sembuh total. Nah, itu saat dimana pas aku lagi keluar dari rumah sakit. Jadi aku karena nggak ada yang rawat, mama kan nggak ada. Jadi yang akhirnya aku dirawat oleh kakak papa saat itu. Dirawat oleh kakak papa, setelah dikasih minum makanan sehat lah, obat segala macam. Dari si kakaknya papa Iya, ini. karena dia sangat-sangat helpful lah, care lah. Dia juga yang ngerawat adik aku yang cowok kan. Ya udah aku tinggal di rumah bojong waktu itu. Di situ aku dirawat selama seminggu lebih. Aku udah sehat, aku udah pulang ke rumahku yang di Semanan. Tiba-tiba dia langsung dipanggil Tuhan saat itu juga. What? Kakaknya papa itu setelah ngurusin kamu? Setelah aku sehat udah bisa semua sendiri, langsung benar-benar panggil Tuhan. Oh no, gara-gara sakitnya itu? Iya, kayak gitu. Dan mama sendiri akhirnya gimana? Kapan? Mama waktu itu kita nggak berani kayak terlalu kasih tahu gimana kan, kayak takut makin stres, makin kepikiran. Jadi ya udah pokoknya mama udah tahu aku udah sehat, udah pulang rumah aja gitu. Jadi kapan akhirnya mama sembuh? Sampai sekarang masih on off sih. Masih perawatan terus soalnya gitu. Kadang sembuh, pulang kayak gitu. Cuman gak berapa lama masih suka kambuh kayak gitu sih sampai sekarang. Pau, gue bingung sih. Like I feel belum lagi ya ketika gue denger gitu bahwa ternyata temen yang menikam, yang menusuk itu juga mengalami gangguan mental juga gitu ya. Lu sendiri, mental lu sendiri gimana ya? Like, no, but seriously, like nyokap lu sakit dan lu baru ditusuk sama temen sendiri dan abis itu ternyata abis itu kakak, your tante lu akhirnya dipanggil sama Tuhan juga, meninggal dunia saat itu. Lu secara mental tuh gimana ya? Kalau menurut aku sih, kalau kita bilang secara manusiawi ya, normalnya ya, mungkin aku udah sakit juga kayaknya gitu loh. Sampai di titik aku pernah bilang sama papa, "Pak aku takut nih, takut kayak mami juga karena kan ada turunan juga kan gitu." Tapi papa selalu bilang, "Enggak lah, Cici kuat gitu, Cici pasti bisa gitu." Terus banyak juga teman-teman dan yang paling penting tuh aku berasa banget sih hadirat Tuhan di sana gitu loh. Jadi justru di saat dimana aku paling berat harus hadapin semuanya itu, malah aku merasa aku paling kuat di sana gitu. Ketika aku udah memiliki segalanya, aku bisa cari duit, bisa happy gitu, aku malah berasa kesepian gitu. Tapi kalau dibalik ke masa dulu tuh, ketika aku lagi sakit, kayak semua orang tuh ada gitu kan, rawat gitu. Terus udah gitu berasa banget setiap hari-hari aku tuh ada mujizat dari Tuhan kayak gitu loh. Terus ada kasih gitu, berasa deket banget dan itu tuh lebih dari apapun materi di dunia yang bisa lu dapetin gitu loh kalau menurut aku. Jadi aku pernah berasa ada di paling bawah dan ada di atas gitu kan. Tapi aku berasa lebih hidup ketika justru pas di bawah. Wow, gitu. Karena kita benar-benar pas, ya mungkin ya itu ya di Alkitab juga dibilang gitu, diberkatilah orang-orang yang justru lagi poor in spirit misalnya seperti itu.
dan membutuhkan, dan mereka tahu bahwa mereka lagi membutuhkan banget Tuhan gitu. Jadi kayaknya lu ngerasain banget hadirat Tuhan, lu ngerasain banget penyertaannya di sebelah lu, yang Betul. melukin lu banget gitu Betul, untuk betul, menguatkan betul. lu gitu. Betul. Ya, I just cannot imagine sih. Akhirnya lu tadi sempat bilang gitu bahwa justru ketika lagi di saat-saat yang sangat sulit itu lu ngerasain penyertaan Tuhan. Hubungan lu sama Tuhan saat itu seperti apa? Wah, bener-bener kayak bapak sama anak sih. Aku berasanya kayak Wow. aku bisa cerita apapun kayak gitu kan. Setiap hari, aku kayak ngobrol sama temen aja, "Aduh Tuhan ini gimana ya?" Jadi nggak harus selalu sambil berdoa ya, kayak Hmm. sambil berjalan atau ngapain kayak gitu, kayak ngobrol aja, "Aduh Tuhan ini gimana sih?" Apa segala macam, kayak kayak temen aja gitu sering ngobrol. Tapi ketika kita udah mulai sibuk, udah mulai punya segalanya, malah kadang tuh kita lupa sama Tuhan. Nah itu tuh kelemahan manusia di sana sih. Itu Ya. yang membuat aku kayak merasa terpukul, kayak pengen banget gitu balik ke sana, tapi masa sih kita manusia harus ditampar dulu baru bisa ingat sama Tuhan, itu loh, itu Hmm. sih. Gue nggak tahu ya, gue punya solusi nih untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Karena gue sendiri juga ngelewatin hal-hal yang serupa, di mana ketika gue lagi ada di atas banget, yang ada ketika kita di atas, kita malah takut kapan kita akan ditampar sama Tuhan supaya bisa dekat lagi sama Dia. Jadi Mmm, ketika semua lagi tenang, ketika semua lagi kayaknya baik-baik aja, hati kita itu gak bisa full joyful iya, iya, karena iya. kita selalu deg-degan. Oke, ini terlalu tenang nih. Kayaknya bener 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 Kapan ya bener bener. bencananya bakal datang ya? Iya, iya, jadi kayak nungguin ya. Kayak nungguin. Kayak ini kayaknya bakal ada, dan menurut gua itu pemikiran yang salah banget gitu, Mhm, karena itu adalah sebuah kebohongan atau sebuah trik atau intrik intimidasi dari musuh kita yaitu iblis gitu, yang dia masukin di pikiran kita, dimana mmm, kayaknya lu tungguin aja nih, ini semua udah tenang nih, udah baik nih ya, mhm, relationship lu bagus, mhm, sama orang tua lu ini, semua aman mhm. nih segala nih. Tapi bentar lagi pasti nih akan ada. Lu kan Iya, jadi iya, kayak iya, nungguin gitu, iya, oh iya, my iya, goodness iya, gitu. iya. Jadi penuh khawatir ya? Jadi penuh kekhawatiran, dan Mmm, akhirnya lu gak bisa tidur. mhm, Padahal mhm. everything went well gitu. Iya, iya, Nah, iya, iya. jadi kalau misalnya dari gue sadar ketika gue lagi ada di comfort zone, itu artinya gue harus keluar dari comfort zone gue. Gue keluar dari comfort zone gue sendiri dengan Mmm, keputusan gue sendiri. Gue doa mhm, sama Tuhan, makanya dari itu gitu, keputusan untuk cabut dari Indonesian Idol itu adalah salah satu contoh di mana gue keluar dari comfort zone gue, karena kalau di comfort zone emang bener banget ketika kita comfort mmm. kita nggak perlu Tuhan gitu. Iya, iya, Tapi iya. ketika kita di luar comfort zone, men tiap hari kita doa gitu. Mmm. Jadi daripada kita didorong keluar comfort zone, mendingan gue Gimana sendiri tuh? yang milih untuk keluar dari comfort zone. Dan Tapi apakah choice untuk keluar dari comfort zone itu, kan banyak pilihan ya. hmm, Kita tahu itu yang benar atau enggak dari mana? ketika lu udah mulai naruh comfort zone itu sebagai berhala lo. Mmm, Gue ngerasa pas lagi di Indonesian Idol, host Indonesian Idol adalah sebuah identitas. Dan gue ngerasa Indonesian Idol itu adalah apa ya, wah gue gak bisa bilang itu kayak berhala gue gitu. Cuma maksudnya ini something yang gue takut banget untuk lepasin. mhm. Dan itu menurut gue udah mulai gak sehat, Ah, right? Basically gue emang ngerasa season gue sebagai host Indonesian Idol emang udah kelar. Dan emang udah saatnya untuk gue apa ya, memberikan kesempatan buat yang lebih muda untuk mmm, menggantikan gue sebagai host Indonesian Idol kayak gitu. Tapi wah gue itu kan kayak kayak bergulat banget ya di hati gue gitu, kayak no 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 gue masih mau dan lain-lain gitu. Nah di situ sih gue tahu kalau misalnya wow gue bener-bener sangat memegang banget sampai gue takut untuk ngelepas kayak gitu. mmm, Karena itu udah jadi bagian dari identitas gue. mhm, mhm. Tapi ketika gue lepasin, secara volunteer gue lepas, wow
itu mukjizat-mukjizat Tuhan bener nyata banget tanpa gue ngelakuin apa-apa gitu. Iya benar. Muncul channel YouTube ini misalnya, banyak banget yang gue rasain setelah gue berada di luar comfort zone. Gue percaya banget ketika kita di luar comfort zone dan kita benar-benar berpegang banget sama Tuhan, kita akan ngerasain mukjizat hampir setiap saat gitu. Ya, tapi kita yang make that choice, kita yang memilih seperti itu gitu. Ini heboh banget di berita juga, sempat heboh juga seorang mahasiswi ditikam sampai 17 kali. Yeah. What happened? Aku ingat banget dia umpetin pisau terus dia bilang katanya dia duluan gitu. Ditancap di sini. Di tempurung kepalanya gitu, ditancap ya kan. Jadi pisaunya udah sampai bengkok gitu kayak ular. Itu darah udah langsung genang kan, ngeces turun ke bawah tuh udah kayak pancuran.